Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yasirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam Tinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam Tinda dan terima kasih banyak buat jamaah dari Pandeglang Banten yang sudah mampir ke studio. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Terima kasih udah mampir ya Bu ya, dan juga jamaah Islam itu yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu Indah. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita hari ini, kita lihat terlebih dahulu ya berita-berita yang lagi viral. Apa sih berita yang lagi viral nih? Menjelang Ramadan, menjelang nanti juga mau Lebaran, ternyata harga daging masih mahal. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Harga komoditas daging di Kota Bandung terpantau masih stabil. Belum ada kenaikan harga yang terjadi menjelang bulan Ramadan. Di Pasar Cihargelis, harga daging sapi terpantau berkisar di angka Rp130.000 per kilogram dan daging ayam dijual seharga Rp36.000 per kilonya. Sementara di Pasar Kiara Condong, harga daging sapi berada di kisaran Rp140.000 per kilo dan daging ayam dijual seharga Rp36.000 per kilo. Ini Masya Allah ya, biasa begitu tuh. Ramadan naik, ya ntar mau Lebaran makin naik lagi. Nah kita lihat ibu sebelah sana lagi mikir aja kenapa, apa yang dipikirin dari tadi nih Bu nih. Berdua, kenapa Bu? Ini Pak, harga daging naik. Daging naik? Iya, jadi kami pusing. Pusing, ya Allah. Ibu kenapa Bu? Iya belum. Ya Allah, saya mau ditarik, mau nyebrang. Gas segala ini. Oh, mau gas segala. Gimana ini saya sebagai masyarakat Ya Allah, pusing. pusing. Tolongin saya Kak Padli. Ya, saya mau turun dulu Bu. Turunin gasnya apa turunin saya nih Bu sini Bu? Ya. Turunin gasnya, turunin harganya. Iya. Nanti Bu, kita doain aja sama-sama ya. Amin. Mudah-mudahan nanti pas masuk Ramadan, Lebaran semuanya harganya turun. Amin. Kalau masih belum turun juga berarti Ibu nggak bikin semur daging, bikinnya semur ikan. Betul. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat Ibu ini, Masya Allah luar biasa ya. Nah coba kita minta pendapat dari guru kita Habib Muhammad Syahab nih menanggapi video tadi. Silakan Bi, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz Syam, Bunda Tuti, Mas Fadli. Artinya semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut, rezeki itu sudah Allah jamin. Mau naiknya bagaimana bukan berarti artinya kita membela orang yang menaikkan. Semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang imam itu ditanya, Imam Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah radhiyallahu taala anhu ardo. Beliau tenang, mau naik, mau turun, beliau tenang aja, beliau santai. Kenapa? Kata beliau ada Allah Subhanahu wa taala. Alimtu anna rizki la ya'kuluhu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Maka kata Imam Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah, beliau mengatakan aku tahu bahwasanya rezekiku ini memang apabila sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala la ya'kuluhu ghairi, enggak akan dimakan orang lain. Jadi sebenarnya jangan khawatir. Kita tuh kayak seakan-akan kita seakan-akan diajarkan untuk hilang takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita ini diajarkan untuk hilang tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ada Allah. Karena Allah itu pasti membagikan rezekinya. Allah itu membagikan rahmatnya. Ketika ada sesuatu yang naik atau apapun misalnya langsung kita heboh. Kita nggak akan, sudah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang imam itu mengajarkan ada zikir, ada doanya ibu-ibu. Doanya ini sering kita baca. Ketika ada sesuatu keputusan, baik itu dari negara atau dari pimpinan atau dari majikan yang bikin seakan-akan itu kita sempit, susah untuk bergerak itu, maka diajarkan oleh beliau banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billah. Udah nggak ada daya upaya, nggak ada kekuatan kita melawan juga nggak bisa. Udah serahkan kepada Allah, hanya Allah yang mampu. Masya Allah, makasih banyak Habib. Tepuk tangan dong buat Habib Muhammad Syahab. Masya Allah, jamaah. Yeay. Bu, lebih sering sakit apa lebih sering sehat?
Sering sering sehat dulu. Kalau sekarang sering sakit lututnya, entar dadanya nyesek, entar pinggangnya sakit. Kalau lagi sakit suka overthinking gak Bu? Mikir yang enggak, ya entar jangan-jangan, jangan-jangan gitu, jangan-jangan gitu ya. Kadang-kadang kepikiran, kalau kata anak zaman sekarang nih, kebanyakan pikiran yang enggak tuh namanya overthinking. Overthinking itu ternyata bisa jadi luka dan jadi penyakit buat diri sendiri. Hati-hati tuh. Karena Allah berada dalam prasangka hambanya. Kalau ibu ngerasa diri ibu, aduh kayak saya udah tua, saya udah capek. Nah sekarang nih yuk sama-sama kita belajar biar kita lebih kuat hati lagi ya. Selalu berpikir positif. Apa sih tema kita pagi hari ini? Temanya adalah lukamu karena pikiranmu sendiri. Nah kadang-kadang begitu tuh, mikirin terlalu banyak akhirnya sakit. Nah coba sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan ya. Ada yang bilang nih kalau overthinking coba bilang ini. Maksudnya apa ya? Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Ini tuh sulit. Sulit tepuk tangan Bu. Ini ada contoh tadi, contoh yang jelek, ada contoh yang baik. Ada orang yang berpikiran selalu negatif, Bunda Tuti ya. Iya. Ada orang yang berpikiran selalu positif. Betul. Segala sesuatu itu diambil baiknya. Oh karena ini, oh karena itu, karena ini segala macam. Karena nih, nah mau bahas nih ya. Iya. Kalau orang selalu berpikiran negatif atau mungkin berlebihan berpikiran negatifnya yang disebut juga dengan overthinking. Ini bisa membuat hati ini semakin terluka. Dan pikiran kita sendiri juga akan jadinya nggak bagus. Betul, ya. Mas Badan Fatih. jadi akhirnya nggak sehat karena pikiran kita. Betul. Tapi bukannya semua harus dipikirin nih Bunda. Nah ini apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Baik, Mohon izin terima penjelasannya kasih. Bunda. Iya. Tepuk tangan buat Bunda Tuti. Terima kasih, mohon izin Habib Syahab dan juga Ustadz Syam dan seluruh guru-guru dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pernah luka hati? Sakitnya tuh di mana? Mending kita sekarang lihat firman Allah ya. Subhanallah, Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lamun. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu merasa lemah. Dan jangan pula merasa bersedih hati. Sebab kamu adalah paling tinggi derajatnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Allah menasihati kita untuk selalu berpositif thinking. Kalau ada hal-hal yang seperti tadi, kita terus memikirkan, apapun dipikirkan, hal kecil dipikirkannya lebih, aduh nanti gimana, aduh nanti gimana. Ibu pernah gak berpikirannya, aduh nanti gimana, khawatir, pernah? Sering apa pernah? Selalu apa aja dipikirin, ya. Suami dipikirin, anak dipikirin, tetangga dipikirin, besti dipikirin, betul? Apa aja dipikirin, akhirnya stres sendiri. Nah hidup itu dinikmati. Apapun yang Allah berikan kepada kita disyukuri. Kalau ada hal-hal yang tidak enak pada diri kita disabari. Betul nggak? Ikhlas aja. Kalau kita selalu overthinking, apapun dipikirin, apa-apa aja jadi negatif. Nanti kita yang akan cemas. Tidur susah, pergaulan juga jadinya rusak. Karena apa-apa jadi negatif. Si itu mah begini, si ini mah begini. Orang gak ngomongin kita. Lagi ngumpul-ngumpul, disangkanya dia lagi ngomongin kita. Lagi gibahin kita, padahal enggak. Nah kalau kita selalu overthinking, kalau kita selalu negative thinking, maka akan rugi kepada diri kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak overthinking? Nah ikhlas, bebas, plong. Jangan suka kita takut. Apapun takut, tenang aja. Tapi kadang-kadang memang gitu Bunda ya. Segala sesuatu yang terlalu itu kata gak bagus. Udah bagus. Terlalu dipikirin gak bagus. Harusnya apa Ibu? Yang sedang saja. Ya. Makasih banyak Bunda Kenapa Tuti. jadi ke Feti Vera? Tepuk tangan Bunda Tuti. Kenapa kok jadi Feti Vera katanya nih, Masya Allah luar biasa jamaah. Yeay. Kita lanjut lagi nih ya.
kita kadang-kadang suka selalu berpikir yang nggak baik. Seharusnya kita sebagai manusia itu selalu berprasangka Baik. berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang bilang gini, gimana kita mau berprasangka baik? Doanya aja belum ada yang diijabah. Nah, hal-hal yang kayak gini nih yang bikin kita jadi rusak otak kita nih. Coba kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Siap, Ustadz Mas Syam. Fadli, terima Tepuk tangan kasih. buat Ustadz Syam. Sampai guru kami Muhammad, Bunda Tuti serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara dimulai ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah. والذي هو يطعمني ويسقين Allah. وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah modal yang paling utama yang dimiliki oleh orang yang beriman. Setelah dia beriman kepada Allah, mesti dilanjutkan dengan prasangka baik kepada Allah. Karena kapan dia berprasangka buruk kepada Allah, maka imannya akan luntur, imannya akan berkurang. Kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, kita tidak melihat pahala, kita tidak melihat dosa, kita tidak melihat surga, kita tidak melihat neraka, kita tidak melihat malaikat. Itu adalah kita imani dengan iman kita. Bagaimana iman ini bisa bertahan? Salah satu perangkat utamanya adalah husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara baik sangkanya? Satu, mengerti daripada nama dan sifat-sifat Allah. Makanya kita bacakan surah Asy-Syu'ara tadi. Contoh orang yang berusaha yang berbaik sangka kepada Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan daripada cercaan, makian, bahkan diusir Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan disiksa oleh Raja Namrud yang akan menyiksa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim senantiasa berbaik sangka dengan mengatakan apa? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Oh, semua mau menyesatkan saya, semua mau menghancurkan saya, tapi bukan mereka yang ciptain saya, Allah yang ciptain saya. Berarti dia juga Allah yang akan memberikan petunjuk kepada saya. Kalau saya sakit, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Oh, dia ciptain saya, dia juga yang akan nyembuhin saya. Kalau saya sakit, dialah Allah yang akan nyembuhin saya. Berarti dengan mengerti nama dan sifat Allah, ini yang akan mendukung seseorang berbaik sangka selalu kepada Allah. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Tepuk Pak tangan Fadli. buat Ustadz Syam. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini. Lukamu karena pikiranmu sendiri. Jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.